Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbish shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi min habal buyutan wa minas sajri wa mimma ya'risun. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puji hanya milik Allah. Selawat dan salam selalu tercurahkan atas utusan Allah, keluarga, sahabat, dan yang mencintainya. Topik kajian tabu hadis kali ini ialah kehidupan lebah wajib ditiru orang mukmin. Hadirin, marilah kita membahas hadis berikut ini. Abdullah bin Amr wa bani As annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol inna masalal mu'min laka masal nakhla akalat toyiba wadoat toyiba waqoat falam tuksar walam tuksar. Rawahu Ahmad fi Musnad. Abdullah bin Umar wa binil As annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Dari Abdullah bin Amr bin As bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna masalal mu'min laka masalil nakhla. Sesungguhnya perumpamaan seorang mukmin seperti lebah. Akalat toyiban, dia makan yang baik. Wadoat toyiban, dia mengeluarkan yang baik. Waqoat falam tuksar walam tuksar, hingga namun tidak memecah dan merusak. Rawahu Ahmad fil Musnad. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lebah adalah serangga berbulu dan bersayap 4 dan hidup dari madu kembang. Allah memberi kemampuan pada lebah untuk memakan berbagai jenis buah-buahan dan untuk menempuh jalan-jalan yang dimudahkan Allah baginya sesuai dengan kemauannya, baik di udara, darat, lembah maupun di pegunungan, lalu kembali ke sarangnya tanpa tersesat. Lebah mengeluarkan madu dan di dalamnya terdapat obat untuk manusia. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 69.
summa kuli min kulli samarat fasluki subula rabbiki dululah yakhruju min butuniha sarabun mukhtalif alwanuhu fihi sifaun linnas inna fi zalika la ayah liqaumi yatafakkarun. Kemudian makanlah dari tiap-tiap atau macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu, dan perut lebah itu keluar minuman atau madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Quran Surah An-Nahl ayat 69. Firman Allah Ta'ala, fihi sifaul linnas, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Kata ganti hi yang berarti kembali kepada madu. Dengan kata lain, di dalam madu terdapat kesembuhan bagi manusia. Rasulullah SAW dengan pernyataannya dalam hadis di atas mengisyaratkan agar kita meniru sifat-sifat positif yang dimiliki oleh lebah. Sifat-sifat itu sendiri memang merupakan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 68. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhizi minal jibali buyutan wa min sajara mimma ya'risun. Dan Tuhanmu memahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Quran Surah An-Nahl 68. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ingin tahu sifat-sifat lebah. Sifat-sifat lebah ialah: pertama, hinggap di tempat yang bersih dan menyerap hanya yang bersih. Lebah hanya hinggap di tempat-tempat pilihan. Dia sangat jauh, berbeda dengan lalat. Serangga yang lain amat mudah ditemui di tempat sampah, kotoran, dan tempat-tempat yang berbau busuk. Tapi lebah tidak. Ia hanya akan mendatangi bunga-bunga atau buah-buahan atau tempat bersih lainnya yang mengandung bahan madu atau nektar. Begitulah pula sifat orang mukmin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum wazkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah
jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 172. Kedua, mengeluarkan yang bersih. Lebah mengeluarkan madu, dan madu mempunyai khasiat kesehatan untuk manusia. Dia produktif demi kebaikan dan hasilnya dapat bermanfaat kepada makhluk lain. Begitu juga dengan sifat seorang mukmin mampu mengeluarkan kebaikan yang dirasakan oleh manusia dan makhluk lainnya. Ketiga, tidak merusak. Seperti yang disebutkan di atas, lebah tidak pernah merusak atau mematahkan ranting yang ia hinggapi. Begitu pula seorang mukmin. Setidaknya ia tidak pernah melakukan perusakan dalam hal apapun, baik material maupun non material. Keempat, tidak pernah melukai kecuali kalau diganggu. Lebah tidak pernah memulai untuk menyerang. Ia akan menyerang hanya manakala merasa terganggu atau terancam. Dan untuk mempertahankan kehormatan umat lebah itu, mereka rela mati dengan melepas sengat di tubuh pihak yang diserang. Sifat ini pun setidaknya perlu dimiliki oleh seorang mukmin. Kesimpulan tadabbur hadis berikut ini ialah patut ditiru oleh orang mukmin dari kehidupan lebah, yaitu 1. Hinggap tempat yang bersih. 2. Mengeluarkan yang bersih, yaitu madu. 3. Tidak merusak. 4. Tidak pernah melukai kecuali kalau diganggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.